agama, namun menanamkan hikmah dalam setiap belahan nafas kehidupan, dari hangatnya relasi keluarga, indahnya pergaulan, hingga kepemimpinan yang berwibawa, lembut bagai embun penyejuk jiwa. Di tengah arus modernitas yang kian menggempur nilai-nilai luhur, sosok Rasulullah SAW tetap abadi sebagai pelita yang menerangi jalan. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk meneladani perjuangan suci, ketulusan hati, dan keelokan akhlak beliau, menapaki kehidupan dengan ibadah puasa. Ramadan telah mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri. Kini di hari yang suci ini kita kembali pada fitrah, kembali pada kesucian hati, seakan dilahirkan kembali dengan jiwa yang bersih. Namun hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya mengajak kita semua untuk memaknai Idul Fitri dari sudut pandang yang berbeda, sebagai momentum untuk self healing, penyembuhan jiwa dari luka-luka batin yang mungkin selama ini kita pendam. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innallaha la yuhibbuz zalimin. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya akan menyukai orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40. Ayat ini mengajarkan bahwa memaafkan adalah bagian dari upaya menyembuhkan luka batin. Memaafkan orang lain tidak hanya meringankan hati, tetapi juga menyembuhkan diri sendiri dari rasa dendam yang menyakitkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW terukir kisah dan menyembuhkan luka batin. Salah satu momen paling menggetarkan jiwa adalah saat peristiwa Fathul Makkah. Bayangkan, mata mereka tertunduk, tubuh bergetar dalam penyesalan dan ketakutan. Mereka sadar hari pembalasan telah tiba. Wajah-wajah dulu mentertawakan, mencaci, bahkan melukai beliau, kini menanti hukuman yang sepadan. Namun api kekuatan beliau berkata, la tatsriba alaikumul yaum yaghfirullaha lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini ditolak mereka yang pernah menabur luka, kini justru dibebaskan dengan ketulusan yang tak terbayangkan. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pemaafan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi yang hanya dimiliki oleh hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Sebuah pelajaran berharga bahwa memaafkan bukan hanya membebaskan orang lain dari kesalahan, tetapi juga membebaskan hati kita dari belenggu luka dan kebencian. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kita terjebak dalam penyesalan yang mendalam, sulit menerima kenyataan bahwa kita pernah gagal, jatuh dalam dosa, dan melakukan kesalahan yang fatal. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Sempurna dan Allah selalu membuka pintu maafnya untuk kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di tengah perkembangan dunia digital,
banyak pemuda yang merasa kesepian di tengah keramaian media sosial atau terjebak dalam krisis identitas. Terkenang sebuah kisah tentang seorang anak yatim yang kehilangan orang tuanya akibat bencana alam. Setiap kali Idul Fitri tiba, bukan tawa yang menyambutnya, melainkan sunyi yang menyayangi hati. Di saat anak-anak lain berlari riang menyambut pelukan ayah dan kecupan hangat seorang ibu, ia hanya bisa menatap kosong, merasakan hampa yang tak terucap. Namun, di tengah luka yang mendalam, ia memilih untuk tegar. Bukan karena hatinya yang tak rapuh, tetapi sekalipun Idul Fitri adalah waktu yang tepat untuk melepaskan beban itu semua. Jadikan hari ini sebagai momentum untuk menghapus luka, berdamai dengan diri sendiri, dan menyambut kebahagiaan yang lebih sejati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai titik awal untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, dan memutus rantai kebencian di antara sesama kita. Semoga walakum wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa